Tchouaméni keceplosan soal Mbappe, Man City lega, Kyle Walker tidak alami cedera parah. Momen Vini Junior menangis jadi korban rasis. Gabi gol diskors 2 tahun karena menghindar tes doping. Nottingham ajukan banding terhadap pengurangan poin. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Meski diyakini bakal ke Real Madrid, Kylian Mbappe belum mengumumkan secara resmi akan kemana musim panas ini. Tapi pernyataan gelandang Prancis dan Real Madrid Aurelien Tchouaméni boleh jadi memperkuat dugaan tujuan Mbappe berikutnya. Publik Spanyol menyadari kualitas Kylian sebagai pemain. Meski begitu, ketika mereka melihatnya setiap hari nanti, mereka akan benar-benar menyadari kehebatannya. Kyle Walker alami cedera saat jalani tugas internasional. Dia ditarik keluar pada menit ke-20 saat Inggris menjamu Brasil karena cedera hamstring. Bos Inggris Gareth Southgate mengakui setelah laga bahwa Walker bukanlah pemain yang sering cedera. Sementara Pep Guardiola sudah berkeringat dingin jelang pertandingan melawan Arsenal pada akhir pekan nanti. Namun hasil tes terhadap masalah hamstring menunjukkan bahwa cedera tersebut tidak separah yang diperkirakan sebelumnya. Bek muda Manchester City Rico Lewis dipanggil untuk mewakili timnas Inggris dalam laga uji coba bulan ini. Rico Lewis dipanggil Gareth Southgate dari skuad U21 untuk menggantikan Kyle Walker yang cedera. Ketahui Southgate memulangkan 3 pemain, yakni Kyle Walker, Harry Maguire, dan Sam Johnson. Sebelumnya bintang Arsenal Bukayo Saka terlebih dahulu dipulangkan karena cedera. Selain Rico Lewis, kiper Burnley James Trafford akhirnya bisa debut bergabung dengan skuad junior. Declan Rice akan memainkan Caps ke-50 bersama timnas Inggris saat menghadapi Belgia Rabu 27 Maret 2024 di Stadion Wembley, London. Bintang Arsenal itu ditunjuk pelatih Gareth Southgate sebagai kapten tim di laga tersebut. Keputusan ini diambil setelah kapten utama Inggris Harry Kane cedera dan mundur dari kam latihan. Wakil kapten Jordan Henderson turut menepi akibat masalah kebugaran. Julian Nagelsmann hanya memiliki kontrak di timnas Jerman sampai Euro 2024. Sukses atau tidaknya dia Mannschaft di Euro 2024 baru bisa menentukan durasi kontrak berikutnya bagi Nagelsmann. Ternyata menurut Sport Bazaar, hal itu tidak sepenuhnya benar. Federasi Sepak Bola Jerman DFB disebut mulai mempertimbangkan untuk memberi ekstensi kontrak kepada Nagelsmann. Selain jadi penyemangat untuk memberikan hasil terbaik di Euro 2024, pelatih 36 tahun itu dianggap petinggi DFB memberikan grafis naik dalam performa Kai Havertz dan kawan-kawan. Cristiano Ronaldo kembali ke timnas Portugal guna menyambut laga uji coba melawan Slovenia. Ronaldo sudah bergabung dengan rekan-rekan setimnya pada Senin 24 Maret kemarin. Sebelumnya Ronaldo absen saat Portugal menggelar Swedia. Ronaldo diizinkan menjalani liburan singkat bersama keluarga. Roberto Martinez beralasan bahwa CR7 juga beberapa rekan setimnya baru saja kembali dari jadwal melelahkan dan tekanan berat di klub masing-masing. Winger Real Madrid dan timnas Brasil Vinicius Junior menangis dalam sesi konferensi pers jelang laga Spanyol versus Brasil Rabu dini hari nanti. Vinicius menangis karena sering menjadi korban rasisme. Penyerang Real Madrid ini telah berkali-kali mengalami pelecehan dari pendukung lawan dalam beberapa tahun terakhir. Vinicius menegaskan dirinya berharap hanya bisa memikirkan karir bermainnya. Bermain sepak bola sangatlah penting, tapi perjuangan melawan rasisme juga tak kalah penting, ujarnya. Mantan bintang Brasil Dani Alves dibebaskan dari penjara pada Senin 25 Maret setelah membayar jaminan sebesar 1 juta euro atau sekitar 17 miliar rupiah. Ia dibebaskan sambil mengajukan banding atas hukuman pemerkosaan, kata pengadilan Spanyol dikutip Sky Sports Senin 25 Maret. Alves juga menyerahkan paspornya, tapi jaksa penuntut menolak melepaskannya dengan jaminan karena kemungkinan risiko penerbangan. Ia juga dilarang meninggalkan wilayah Spanyol serta harus datang ke pengadilan provinsi tiap pekan. Penyerang Inter Milan yang juga pemain Argentina Lautaro Martinez menjawab kritik terhadap dirinya soal penampilan bersama timnas Argentina. Martinez dikritik karena penyerang berusia 26 tahun ini seret gol dalam laga-laga terakhirnya di timnas. Akan tetapi Martinez sukses membuktikan bahwa ia tak layak dikritik. Ia sukses menyumbang 1 umpan pada kemenangan 3-0 atas El Salvador di Lincoln Financial Field pada Sabtu 23 Maret.
Striker Flamengo Gabriel Barbosa atau yang dikenal dengan julukan Gabigol diganjar skorsing 2 tahun karena menghindar dari tes doping. Hal itu diputuskan Pengadilan Olahraga Brasil Senin 25 Maret. Sang striker disebut menyulitkan petugas kala uji doping mendadak April lalu di markas Flamengo di Rio de Janeiro. Dalam tes doping pada tahun lalu itu, menurut laporan media massa Brasil, Gabigol tidak mematuhi jadwal yang telah ditetapkan, melecehkan petugas, dan menolak menjalankan instruksi. Presiden Barcelona Joan Laporta baru-baru ini menjelaskan bahwa penandatanganan blockbuster seperti Erling Haaland tidak realistis pada tahun 2024. Faktanya, Football Espanya menyebutkan Laporta bertujuan untuk mengontrak Haaland pada jendela transfer musim panas 2026. Laporan ini percaya bahwa pada saat itu, Barcelona dapat mewujudkan transfer seperti itu secara finansial. Laporta juga tahu dia akan siap untuk dipilih kembali dan menginginkan penandatanganan besar untuk meningkatkan statusnya sendiri dalam pencalonan dan untuk memberi tanda seru pada pembukaan Spotify Camp Nou yang baru. Bek kanan andalan Liverpool Trent Alexander-Arnold diberitakan sedikit lagi akan pulih dari cedera lutut yang membuatnya menderita selama 2 bulan terakhir ini. Cederanya dikabarkan bakal sembuh dalam waktu dekat ini, sehingga agenda sang bek dalam waktu dekat ini adalah mengembalikan kebugaran tubuhnya. Arnold dikabarkan ingin comeback di tanggal 7 April 2024 mendatang. Pada tanggal itu, Liverpool dijadwalkan akan terbang ke Old Trafford untuk memainkan pertandingan lanjutan Liga Inggris. Nottingham Forest telah mengajukan banding terhadap pengurangan 4 poin mereka karena melanggar aturan keuntungan dan keberlanjutan Liga Premier. Peraturan Liga menyatakan setiap proses banding harus diselesaikan selambat-lambatnya dan jika memungkinkan sebelum 24 Mei, 5 hari setelah musim berakhir. Pekan lalu Forest mengatakan mereka sangat kecewa dengan keputusan tersebut yang menurut mereka menimbulkan kekhawatiran bagi semua klub yang bercita-cita tinggi. Timnas Amerika Serikat menjuarai CONCACAF Nations League 2023-24 usai kalahkan Meksiko 2-0 di Stadion AT&T Texas Senin 25 Maret pagi WIB. Taylor Adams dan Reina jadi pahlawan Amerika Serikat. Taylor Adams mencetak gol tendangan jarak jauh pada menit ke-45 dan Reina mencetak gol dengan tendangan bebas dari tepi kotak penalti pada menit ke-63. Timnas U20 Indonesia melawan China pada leg kedua laga uji coba yang digelar pada Senin malam 25 Maret. Pada laga di Stadion Madia, Jakarta, tim Garuda ditahan imbang 1-1. China baru memecah kebuntuan di menit 85. Berawal dari Ikram yang kurang baik mengirim umpan datar, bola dicuri pemain China, dan akhirnya pemain bernama Zhong Wen mampu membobol gawang Timnas U20 Indonesia. Tidak lama, skuad Garuda menyamakan skor di menit 90. Jidabin melepas tendangan akurat dari luar kotak penalti. Skor 1-1 bertahan sampai bubaran. Donny van de Beek dikabarkan akan kembali ke Manchester United musim panas ini. Itu karena belum ada gelagat Eintracht Frankfurt untuk mempermanenkan sang pemain. Dilansir The Sun, masa peminjaman Donny di Bundesliga kabarnya tak berjalan dengan baik. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu hanya mencatatkan 6 penampilan untuk Frankfurt dan gagal mencetak 1 pun gol atau assist. Dengan tak kunjung membaiknya performa lini bertahan Manchester United, Erik ten Hag memerintahkan tim scouting untuk memantau talenta muda Barcelona. Dilansir Football Espanya, salah satu tim scouting United kini tengah fokus untuk mengamati performa bek berusia 19 tahun bernama Mikayil Faye. Bek yang berasal dari Senegal itu dinilai sebagai salah satu pemain terbaik di skuad muda Barcelona saat ini. Namun United tak sendirian. Bayer Leverkusen dan Inter Milan juga meminati bakat Faye. Setelah lama tak terdengar kabarnya, pihak Manchester United mengkonfirmasi bahwa Tyrell Malacia akan absen lebih lama karena sedang dalam tahap pemulihan cedera. Namun menurut cuitan Man United Zone, hilangnya kabar Malacia selama ini bukan hanya karena cedera. Sang pemain dikabarkan juga sedang berjuang memperbaiki kondisi mentalnya. Pemain asal Belanda ini mengalami sedikit masalah pada psikologisnya. Maka dari itu Malacia jarang terlihat aktif di media sosial. Tottenham Hotspur dikabarkan tengah berusaha menambah amunisi di sektor tengah. Target utama mereka masih sama, yakni gelandang milik Chelsea Conor Gallagher. Dilansir Football Insider, sang pemain hanya menyisakan 12 bulan dalam kontraknya bersama The Blues. Ini jadi momentum bagi Spurs. Mereka ingin segera mencapai kesepakatan dengan sang pemain. Nantinya Spurs akan mengincar kesepakatan harga di angka 30 juta pound dengan Chelsea.
West Ham United join the race. Setelah beberapa bulan selalu dikaitkan dengan Arsenal, kini Ivan Toney juga masuk dalam daftar pencarian striker West Ham. Dilansir Football Insider, David Moyes ingin klub memiliki striker jempolan musim depan. Karena selama ini, The Hammers selalu berharap pada gelandang dalam urusan mencetak gol. Kabarnya West Ham akan mengajukan tawaran pinjaman 1 tahun dengan opsi pembelian di akhir masa peminjaman tersebut. Ketika tim lain berburu pemain-pemain matang siap pakai, Manchester City justru sibuk menimbun pemain muda. Kali ini pemain yang jadi incaran mereka bahkan masih berusia 14 tahun. Dilansir Goal, dia adalah Kevin Sullivan, pemain Philadelphia Union. Kabarnya City memandang Sullivan sebagai pemain terbaik di usianya. Dia katanya tak ada yang memiliki skill dan visi bermain seperti Sullivan. Tim scouting City bahkan menyebut Sullivan sebagai the next Kevin De Bruyne. Di tengah performanya yang sedang moncer bersama Bayer Leverkusen, muncul berita bahwa Alex Grimaldo akan meninggalkan Jerman akhir musim nanti. Rumor yang beredar pun langsung dibantah oleh sang pemain. Dilansir Football Espanya, Grimaldo belum kepikiran untuk meninggalkan Leverkusen. Ia masih nyaman dan bahagia di Bayer Arena. Untuk saat ini ia ingin fokus untuk membantu klub meraih trofi terlebih dahulu. Setelah kepergian Thiago Pinto, AS Roma dikabarkan sedang dalam misi pencarian direktur olahraga baru. Dilansir Football Italia, Roma telah memutuskan untuk merekrut Francois Modesto dari AC Monza. Sebagai direktur olahraga, Modesto punya banyak pengalaman. Ia pernah menjabat posisi yang sama di Olympiakos dan Nottingham Forest sebelum akhirnya bergabung Monza. Modesto kabarnya akan bergabung mulai musim depan. Ia akan membantu Daniele De Rossi dalam membangun proyek barunya musim panas nanti. AC Milan kabarnya sedang mencari gelandang baru pada bursa transfer musim panas mendatang. Salah satu targetnya adalah Sofyan Amrabat. Dilansir Tribal Football, sang pemain kabarnya tak akan dipermanenkan oleh Manchester United. Situasi ini akan dimanfaatkan oleh Milan untuk menggaetnya. Selaku klub induk, Fiorentina meminta 25 juta euro untuk Amrabat. Namun Milan mengincar angka yang lebih rendah dari itu. Setelah Ragnar Oratmangun dan Tom Haye, kabarnya PSSI akan mencari pemain keturunan berposisi penyerang tengah. Beberapa nama pun mulai dirumorkan akan dinaturalisasi. Namun, oleh Romeni jadi yang paling kuat. Dilansir Timnas.co, Romeni sendiri kini bermain untuk FC Utrecht. Meski lahir dan besar di Belanda, pemain berusia 23 tahun itu punya darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Medan. Sang pemain kabarnya terbuka untuk dinaturalisasi. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!